welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Apakah persamaan aku dan Ariel Peter Pan lagi. Udah jadul ya. Sore hari ini tentunya aku tidak akan sendirian ya. Kita ada pertukaran pemain karena memang lagi ramai kan di persepak bolaan di Indonesia. Ada pertukaran pemain, ada pergantian pelatih. Nah, sekarang kita juga pergantian pemain ya karena sekarang berjumpa dengan Mbak Sandra dari Investasiku. Selamat sore. Sore. Gimana Mbak menurut Mbak soal sepak bola Indonesia? Karena semua mata lagi tertuju di Lalu dari situ deh. Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar? Tahu kan? Tiba-tiba saya jadi Paraden. Paraden gini Paraden. Nah, ini Unyil nggak kelihatan nih kalau Paraden di depan, Unyil di belakang. Gak apa-apa sih. Nenek. Oke. Selamat sore Mbak Sandra. Nah, ini udah Edo Simo nih. Oh Anak iya, ini. balik lagi ya. Udah dengar tuh belum kalau Indonesia udah punya pelatih baru? Tahu yang dari itu ya. Dari Tapi mana? sebenarnya Dibayarnya pakai rempah-rempah itu. Iya, pakai biji bala. apa lupa namanya. Ini bagian daripada permohonan permintaan maaf Kaisar Belanda, Kerajaan Belanda untuk Indonesia yang sudah Nggak ada dijajah. kaisar. Kerajaan. Kerajaan. Oh, Kaisar Jepang. Iya, ya dinasti Ming. Iya, padahal bagus ya. Sangat disayangkan sekali. Follow nggak tapi IG-nya Sintayong? Enggak. belum Belum sampai ke situ begitu sayangnya dia ya. Beda opa-opa yang di follow-nya ya kayaknya. Teman kita tuh sampai ke tahap yang udah nge-follow si pelatih baru ini supaya bisa langsung kirim di ini ya? message untuk bilang out. Dan itu adalah host Detik Pagi. Gue padahal udah berusaha untuk tidak mengatakan itu. If you know aja. Yang nggak mungkin Karyo itu kan. Gak mungkin. Gak mungkin. But anyway, kita akan ngobrol soal pasar hari ini dengan Mbak Sandra tentunya. Itu pasar di transfer sepak bola aja lah ya. Iya. Kita pasarnya pasar modal guys. Tapi Yes. tapi pasti pada kecewa enggak sih? Oh enggak dong, kita mah trust aja sama Pak Erik. Oh, lu. Kalau aku sih kami tidak takut, cuma deg-degan. Itu betul. Kejutan apa lagi Itu gitu betul. ya. Nah, gebrakan Iya. apa yang akan dibawa dari Tapi sini. bukan berarti kemunduran atau gambling yang sangat berisiko sih maksudnya. Kenapa kita jadi bahas itu? Iya, Mbak Sandra nih gara-garanya. Iya, benar. Makanya kita udah tarik lagi ke Mbak Iya. Sandra aja. Anyway, Mbak Sandra coba hari ini udah ditutup di level berapa Emang udah kah? tutup. Oh iya Udah udah. level 2 ya. Ini kalau kita lihat di layar sih Detikers Delay ya. di akhir perdagangan IHSG kembali ke zona merah. Padahal di awal tadi sempat tinggi tuh, ada penguatan juga. Abis gitu ada cut kecil banget tuh, lihat gak? Bener, mengerucut dia. Gitu, abis gitu enggak ding. Bentar ya. Sebenarnya kalau lihat dari pergerakan hari ini sih Mm-mm. itu tuh ISG tadi sesi 1 turun ya sampai sesi 2. Cuman di beberapa jam terakhir tuh dia kembali naik. Cuman hanya Tipis banget. naiknya ke harga open lagi gitu. Dan akhirnya ditutup di level? 7.080. Oh berarti enggak Turun. ini stagnan. Iya turun terus Iya kemudian sih. naik lagi tapi naiknya nggak kuat ya. Oke. Nggak bisa melebihi dari si 7.080 ini. Mm-mm. Nah kalau kita lihat ini pergerakannya masih cenderung menurun. Sideways cenderung menurun gitu ya, karena asingnya masih kenceng sih ini jualannya gitu. Dan dia nggak bisa melewati batas yang kemarin kita sebut ya di 7.090 di MA60 tuh dia nggak bisa tembus. Jadi dia kemungkinan untuk sampai Jumat ini ya mungkin akan turun ya. Pasti akan turun ya. Kecenderungannya melemah. Iya, ya either Karena sideways asing juga atau masih betul. pengen ngeburu dolar ya. ngeburu dolar. Ngeburu dolar. Oh iya, karena dolar per hari ini juga naik ya, menguat. Dan ternyata kemarin job openingnya datanya Oh iya, itu jobs ya. justru membaik. Oh. Which means Kalau itu membaik berarti akan berhubungan dengan suku bunga dan kemudian suku bunga akan dipertahankan agak lebih lama gitu, penurunannya tidak tergesa-gesa gitu, apalagi bad kan news dong buat iya betul, makanya nih asing keluar lagi kan kayak gitu. Kita harusnya kan kemarin prediksinya datanya memburuk ya, sehingga
nanti suku bunganya bisa diturunkan, berkebalikan. Kenapa ini? Itu karena ya pasar kita masih sentimen dari luar sih. Kalau dari dalam negeri sebenarnya bagus. Kalau Gitu. pasar Asia Mbak seperti apa? Kalau kita kayak oke, kita cari kabar soal tetangga-tetangga kita dulu. Apakah sebetulnya punya nasib yang sama? Oke, nah Asia juga iya, merah juga kan. Udah gitu lanjut lagi penurunannya setelah ternyata Amerika ada menambahkan beberapa perusahaan besar ke daftar blacklist. Oh Waduh, iya. Kayak gitu. Kenapa di blacklist? Karena mereka anti sama perusahaan itu. Oh, karena melakukan pelanggaran perusahaan. Jelasin Mbak Sandra. Blacklist supaya mereka tidak bisa masuk ke Amerika untuk melakukan apa? Oh, Penjualan import. gitu. Indonesia juga berpotensi di bukan blacklist sih, lebih ke masuk ke dalam daftar yang akan kena sanksi dari Amerika ya Mbak. Setelah masuknya ke BRICS. BRICS ya, iya, karena akan Bisa diberikan jadi ada sanksi tuh. sentimen dari Amerika nanti, oh Anda mencoba melawan kami, Lawan, betul. kami lawan balik. Kasihan Americans tuh susah nyari Indomie nanti ya. Ah itu dia, kita nggak Satu akan susah efeknya. untuk ekspor ke sana Iya, ya iya, jadinya iya. bener. Atau jadinya Indomie jadi harga lebih mahal karena tarifnya lebih tinggi. Betul, Iya, karena pajak jadi ditinggiin rare ya. item. Iya. Exactly. By the way, enak juga ternyata duduk di sini ya. Iya. Bisa nyender. Oh, Kalau di sini gua nggak bisa nyender. Iya, aku enak Kelihatan sini. Jadi tangannya bisa gini. Iya, Oh iya. gitu. di sini. Coba. Oke. Iya, jadi Hari. siap-siap lah kita ya. Siap-siap Wait apa and nih see Mbak? dulu. Ya marketnya lagi begini ya kita mending Yeah. saving cash gitu kan. Kalau sudah matang, ada portofolio yang matang, boleh dicairkan sekarang ya, gitu. yang udah Atau mau untung gitu ya. dipindahkan ke instrumen lain Iya boleh sementara ya. untuk sementara. Ya, karena kalau misalnya kita marketnya kalau kita lihat seperti ini terus itu kecenderungannya akan turun bisa sampai yang terdekat ya di bawah 7.000, 6.900-an gitu. Kalau asingnya masih keluar terus. Tanya dong Gitu. Mbak Sandra satu pertanyaan. Boleh. Apakah investasiku sudah punya proyeksi untuk sampai akhir tahun nanti ISG akan berada di level support atau resistance berapa? Kan biasanya awal tahun udah ada tuh proyeksi. Iya, iya. Ada yang udah bisa di-share mungkin? Ada sih, cuman ntar ditanya dulu ya, boleh di-share. Oh gitu. Oh, Udah belum dibuat bisa. itu tuh sama gitu. Kak Cheryl Oh. untuk market outlook Iya, kemarin 2025. Bener, Mahal kemarin itu lupa infonya, nanya sama ya. Kak Sheryl. Iya. Mungkin nanti kita tanya Udah sama di- bosnya ya. atau enggak kita spillnya tipis-tipis dulu aja gitu ya. Oke, mungkin kalau misalnya kita flashback ke belakang yang sama-sama zamannya Trump nih ya. Trump memimpin. Oh, iya. Itu sebenarnya IHSG naik tapi tipis. Tapi pas udah yang muncul perang dagang itu IHSG kita tuh nggak kemana-mana, sideways gitu. Terus kemudian cenderung turun karena COVID waktu itu. Gitu. Oh iya, Jadi, zamannya Trump. Trump kan memimpin 3 tahun pertama kali ya atau 4 tahun terus kemudian COVID kan. Gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari berkaca ke belakang nih, ya mungkin sih IHSG kita nanti bisa seperti itu. Tergantung kalau misalnya IHSG kita bisa naik melawan ya tergantung programnya kita nih. Si Pak Prabowo-nya gimana jalan apa enggak. Tapi kalau masih pengaruh ke global ya pasti kita sideways gitu 2025. Tapi sebetulnya dengan kita tergabung menjadi anggota baru BRICS itu langsung signifikan ya, maksudnya perubahan sikap atau perubahan kebijakan yang nanti atau hubungan bilateral kita sama US. Itu mungkin nggak langsung cepet ya, Iya, karena nanti kan belum terlalu langsung ada efeknya gitu. BRICS bakal memimpin gitu. Jadi ya sekarang masih Amerika sih menjadi adidaya ya, berkuasa ya gitu. Iya benar. Masih Ya baru rumor-rumor lah. Amerika tuh masih jadi negara impian juga anyway, the tickets buat banyak orang. The American Dreams. Iya. Gitu tuh. Iya benar, American Dreams. Oh iya. American Quote-unquote. something juga. Apalagi kan Trump mau bikin Amerika great again ya. Exactly. Iya, benar-benar. MAGA, Make America Great Again. Tapi kita juga mau bikin Make
my wallet great again. Iya, itu yang paling penting sih. Itu yang paling Iya, penting. buat kita. Karena pada dasarnya mah kita menyelamatkan diri sendiri Iya. dulu ya. Baru bisa nyelamatin orang lain ya. Iya, betul juga, benar juga Menyelamatkan ya. peradaban Bener, dunia. bener, bener. That's why ada satu hal juga yang bikin kita penasaran. Ini kan kick off kemarin makan siang makan bergizi betul, gratis Tanggal 6 sudah kemarin ya. dimulai. Tapi sempat ada selentingan juga sih, either politisi atau pengamat gitu ya bilang kalau pengamat Pak Tulus dari YLKI bilang kalau harusnya di makan siang bergizi itu, makan bergizi gratis itu susunya itu tidak punya label. Jadi jangan sampai program ini Ada justru brandnya. memberikan promosi terhadap brand-brand itu gitu. Jadi kayak ya kalau nggak ada itu berarti nggak jadi dong nih kecipratan si produk-produk yang akan nge-supply ini atau akan seperti apa. Tapi secara pengamatan dari investasiku mungkin sudah ada sejauh ini dengan adanya program makan bergizi gratis, apa mungkin saham-saham emiten yang oke. menarik untuk dikoleksi. Kalau yang saham-saham yang ini ya, yang terkait dengan makan gratis, ya mungkin kalau susunya kita bisa lihat ULTJ ya, Ultramilk. Tapi pas launching kemarin sahamnya nggak, coba kita lihat ya. Saya kemarin nggak memperhatikan, nggak kemana-mana juga sih, biasa aja. Terus mungkin makan gratis bisa yang emiten ayam ya, kayak Cepin, kayak gitu. Itu Artinya juga masih nggak terlalu. shall we consider it untuk bisa jadi koleksi kita? Sebenarnya itu balik lagi ke kita harus lihat lagi ke si perusahaannya, kayak gitu. Karena kalau misalnya efek makan gratis itu kayak cuman sebentar aja, kalau misalnya naik pun cuma sebentar. Tapi balik lagi ke fundamental si perusahaannya. Kita cermatin lagi 3 bulan sekali laporan keuangannya, benar nggak sih pendapatannya naik. Kalau misalnya emang makan gratis pakai dia, pasti kan efek ke pendapatannya ya, profitnya, salesnya. Jangan sampai kita malah justru kena jebakan Batman sama orang-orang yang ngegoreng isu ini ya. Iya, gitu. Jadi kita harus cermat lah gitu, harus kritis gitu. Oke. Jadi untuk Tomorrow? besok Hari ini ya kita belum lihat ya sektor apa ya. For a yang better naik. tomorrow, Mbak Sandra. Tomorrow. esok lebih baik, aku yakin itu. Bila sendiri loh, hati bagai. Iya. berselimut salju. Iya. Gue boleh selamanya ada di sini nggak? Seru banget di sini, kayak santai banget, chill, kayak chill guy. Chill guy. Gitu ya. Kalau yang kita lihat sih yang memimpin hari ini ya sektornya adalah energi. Oh. Energy. Karena hari ini kan juga bertepatan sama IPO yang Ratu itu ya, yang anaknya raja. IPO. Ratu bukannya pasangannya raja ya? Iya, kalau di sini khusus dia anak. Oh, dia anak. Anak first Bagus time. ya dia pakai nama Ratu dan Raja ya. Iya, biar benar-benar seperti ratu dan raja gitu kayaknya nanti. Iya. Nah itu, jadi energi, terus kemudian dipimpin oleh finance juga. Finance tuh ada Bank Mandiri sama BNI. Wah, aku yang baru naik. beli. Finance. Arto, Keren, BJTM. keren. Ini pakai Uang. gaji bulan Januari 2023 yang belum habis itu kan? 2023 banget ya. Sorry, 2021. Wow, maaf. Duitnya udah keburu inflasi sih itu kalau makanya yang kemarin. Keburu inflasi. Ada sektor kesehatan, mungkin efek dari yang itu tapi tipis sih. Virus yang Oh iya, baru itu. Cuman betul. nggak terlalu naiknya nggak terlalu signifikan. Coba rumah sakit ibu dan anak, maksudnya rumah sakitnya. Oh Hermina kali ya. Iya, karena kan sebenarnya virus itu banyak ya di anak-anak katanya. Iya betul. Iya kalau yang Kayak hari aku. ini Heal naik 1,8%. Iya dari kemarin sih dia naik, tapi naik tipis. Gitu. Nggak terlalu signifikan. Banyak yang mau melahirkan sebelum ganti shio. Oh kemarin dong Desember ya. Oh iya, tapi kan masih ada waktu sampai Januari akhir. Oh itu sampai Januari ya? Iya, Oh, karena kan Imleknya 29 siangnya. Januari kan. Oh, nggak Berarti tahu kita masih lagi. naga emas. Iya. Ada orang yang ngeburu-buruin biar Karena kayak Ada, naga ada. tuh kayak hoki ya? bagus banget. Habis gitu emang emas tahun lagi. selanjutnya apa? Nah, ular kayu. Oh tahun ini Kurang ular ya? kayu. Iya, tetap Kak, kalau digigit sakit juga. Ular kayu.
Jadi tahun ini ular kayu ya? Tahun ini ular kayu. Oh. Tapi lebih sakit mana, digigit naga sama digigit ular kayu? Nah, kalau ular kayu digitoknya di kepala lagi tidur, kesel. Iya lagi. Iya bener. Bener. Oke. Besok berarti batas support dan resistance-nya berapa Mbak Sandra? IHSG ya, mungkin IHSG di range-nya bentar loading. Biar nggak dadar. Ular kayu. Dipatok gitu. Pernah digigit ular nggak tapi anyway? Oh, I'm so afraid of snakes. Oh iya. Iya. Wah, lama nih Mas Yansa. Takut ular katanya. Eiza takut ular, lama nih kayaknya. Maksudnya? Dipatok ular. Rezekinya dipatok ular. Oh, patuh balik kalau urusan rezeki mah nggak takut. Lawan. Kalau lanjut lagi ya, kalau Ya. Oke. supportnya di 7030. Kalau resistnya itu di 7090 gitu. Oh. Kalau dia tidak bisa melewati 7090 kemudian akan turun. Belum makan 6.000 nih besok. Belum lah, masih cepet banget temen. Aduh, ngarep banget ya pengen lewatin 6.000. Ataupun Mau itu mah belanja krisis lagi. banget dong. Mau belanja lagi kayaknya. Krisis ekonomi. Karena kan kemarin juga kan sebetulnya melihat potensi pada saat lagi turun tuh langsung belanja itu tadi. Oh, ya nggak apa-apa bertahap. Tuh, selama kita yakin, Masih ada nih sisa nih. nah, kan, ya udah Langsung. beliin gitu. Iya, mau dong. Mau dong. Tahu Bikin dulu bulat. akunnya. Iya, tinggal bikin. Ya Bikin kalau mau dong. jangka panjang nih kita bisa beli contohnya BRI. Iya. Ini kan turunnya udah banyak banget ya. Nah ini belinya kita bisa beli cicil gitu, turun ini. Nah, selama suku bunga belum turun, belum normal ya dia bakal turun. Kalau Bakal investasi segitu itu nggak aja. boleh pakai emosi detikers. Betul. Harus sabar. Kayak lo punya duit sekian, Uangnya jangan juga uang semua munin, langsung. nah, betul. Tahan-tahan aja. Mau cari apa sih? Gak bisa kayak instan, gak bisa. Soalnya Kalau banyak kayak- banget sampai bingung nih duit harus Iya, diapain. iya Nah, juga. Nah, itu Kalau udah baru. banyak banget gitu sih menurut gue ya udah nikmati aja. Heeh. Kan kalaupun turun kalau samanya bagus ada dia bagi dividen juga. Betul. Kan kita bisa Betul, nikmatin. betul, betul, BRI ini lumayan dividennya kemarin berapa persen ya? Oh iya, Itu 7%. bener. Lumayan tahu ikut Rups juga, terus habis Iya, itu makan gratis, Betul, dapat dapat goodie bisa bag, berelasi juga kan. bisa berelasi, siapa tahu Mm-mm. bisnis apa Ci gitu misalnya. Join dong, join gitu. Tuh terakhir realty itu 11% dividennya. Tuh. Besar. Mm-mm. 11% dari untung berarti disebar dividennya. Iya, dari Oke, porsi yang lumayan. harus disebar. Berapa Wow. tuh labanya BRI? Mm-mm. Banyak. Terakhir laba BRI 6 triliun kan. Nah, dikasih 1 T bagi-bagi juga Ya pengen nggak kan lo? semuanya. Ya kerasa Seporsi lah. market aja kan, marketnya BRI berapa sih? Coba ya. Ya banyak lah itu Iya. nggak bisa makan Berapa persen sate gitu ke Ajo Ramon masyarakat. Iya. sampai puas. Sama Yang paling boba. banyak boba. dapat ya tetap pemerintah lah. Oh Ya iyalah. kan paling sebagian besar. besar Betul. sebagai Pemegang sahamnya sahamnya. pemerintah. BUMN ya. Terima kasih Mbak Oke. Sandra Sama-sama. sudah hadir Seru kembali. sekali hari ini. Besok kita hadir lagi di tanggal 9. 9 Januari.